Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeremia Giawa SAG. Saya adalah mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2024 yang diselenggarakan di kampus Sekolah Tinggi Pastoral Katekipik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Dan pada kesempatan ini saya hendak melaksanakan kegiatan PPL di SMP Negeri 4 Ulunoyo, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat, Pak. Nah, baik, kita berjumpa kembali di ruangan ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Baik, disilahkan, boleh berdiri di tempat saja. Silakan. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada diri kami yang telah menghantar kami untuk memulai belajar di sekolah ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami agar kami dapat belajar dengan baik dan bertanggung jawab sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih berkembang dan lebih berguna. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk saat ini agar kami dapat mengikuti pelajaran agama dengan hati terbuka sehingga iman kami makin berkembang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Putra-Mu Yesus Kristus selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran kita hari ini. Apakah ada yang tidak hadir atau ada yang semua? Dengarkan namanya ya? Iya, Pak. Cerniwati Halawa, Hadir, Pak. Anista Halawa, Hadir, Pak. Anisman Giawa, Hadir, Pak. Medardus Laya, Hadir, Pak. Meniman Giawa, Hadir, Pak. Toberlinus Dulu, Nikita Halawa, Hadir, Pak. Nisman Giawa, Hadir, Pak. Sesilina Hulu, Hadir, Pak. Patricia Beatalaya, Hadir, Pak. Ernawati Hulu, Hadir, Pak. Metodius Laya. Hadir, Pak. Luar biasa, terutama belum hari semua hari. Pada kesempatan ini, pembelajaran kita ini, kita akan melihat judulnya sangat menarik, yaitu Aku Citra Allah yang unik. Silahkan dibaca bersama. 3, ya. Aku citra Allah yang unik. Itulah kita melihat julutan. Pada kesempatan ini kita akan melihat tujuan pembelajaran dan tujuan. Saya bacakan ya, dengar dengan baik. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik memahami makna manusia sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya, baik sebagai perempuan atau laki-laki, dan mensyukurinya sebagai anugerah. Yang memahami ini adalah anak-anakku di tempat ini. Jadi ini yang akan menjadi tujuan pada pembelajaran kita pagi ini. Lalu ada kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Jika dengan KTP, hal poin-poin yang harus kita capai
Ada 4 saya bacakan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keunikan diri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan lain. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik menurut kitab suci Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 28. Nah, nanti kita akan baca ini. Coba kita suci kan? Sudah. Nah, lalu yang keempat, peserta didik mampu merumuskan contoh perilaku manusia sebagai citra Allah dalam hidup sehari-hari. Itulah contoh pelajaran. Nah, anak-anakku yang luar biasa pagi itu ada pemahaman bermakna saya sampaikan melalui pembelajaran ini, yaitu peserta didik kamu ini semua ya, memahami serta menghayati keunikan dan keistimewaan dirinya menghayati keunikan dan keistimewaan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu hayati apa kira-kira yang membuat saya istimewa dan unik dari ciptaan. Nah, selanjutnya saya sampaikan ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita memahami manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik? Sekali lagi saya baca ya. Yang bisa menjawab silakan nanti jawab. Ya. Tidak saya tentukan, nanti kamu sendiri. Pertanyaan, bagaimana cara kita memahami manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik? Silakan. Silakan, berdiri dong. Melalui akal dengan membaca perikop kitab suci dan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan mempelajari materi hal ini yaitu aku citra Allah yang unik. Mantap. Ya. Pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya? Mengapa manusia disebut makhluk yang istimewa? Silakan jawab. Saya Baik, silakan Bu. Perbedaannya Pak, manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Tuhan. Ditambahkan lagi dengan manusia memiliki akal dan akal budi serta hati nurani. Terima kasih. Tepuk dulu. Mantap. Pertanyaannya, setelah lihat mengamati gambar di atas, apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Silakan. Saya Pak. Baik. Pertama Pak, saya melihat di situ ketika Tuhan membentuk atau menciptakan manusia dari tanah dan manusia tersebut mirip dengannya. Kedua Pak, saya melihat pada gambar itu ada 2 anak dan kedua orang tuanya, di mana kedua anak itu ada kemiripan dengan orang tua mereka. Mantap. Silakan dulu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kalau boleh yang menjawab orang yang berbeda. Tidak boleh yang itu saja yang berdiri yang menjawab ya. Saya harap ada kita semua. Pertanyaan yang kedua, coba sebutkan hal-hal yang mirip antara dirimu dengan kedua orang tuamu. Misalnya wajah, mirip ayah dan ibu, rambut.
atau pipimu dan lain sebagainya. Silakan. Saya. Oh, mantap. Wajah saya mirip ibu, rambut saya mirip ayah. Oh, mantap. Makanya kan cepetan dulu. Luar biasa. Nah, baik. Teman-teman semua yang hebat, yang luar biasa. Setelah kita mengamati gambar ini, saya menyampaikan berupa garis bawah, menggarisbawahi dari materi tadi, yaitu kedua gambar di atas, dilihat di atas, menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dengannya. Ini siapa itu? Tuhan. Tuhan. Ya. Lalu yang kedua adalah anak yang mirip dengan orang tuanya, serta memiliki fisik yang unik, dalam arti berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Tentu yang hadir semua di sini, kita juga pasti ada kemiripan dengan salah satu orang tua kita. Benar atau salah? Benar. Saya yakini. Itulah beberapa penekanan poin setelah kita mengamati gambar di atas. Nah, sekarang kita akan melihat video. Kita akan semakin mendalami video tentang judulnya inilah anak dengan keunikan paling tak biasa. Ini dia tanda suara pianis ajaib. Kalau di antara kamu yang masih jago memainkan piano, sepertinya dengan suatu murid podcast, kamu harus lihat kemampuan pianis ajaib yang satu ini. Olivia, nada suara. Pianis asal India berusia 13 tahun mampu memainkan dua buah piano secara bersamaan. Kamu bisa kayak gitu nggak? Ini. Bahkan sehingga itu juga bisa menutup matanya sambil memainkan pianonya. Berhasil dari Dewi.com, dia juga pernah menjadi juara satu dalam ajang pencarian bakat dan berhak atas hadiah sebesar 14 miliar rupiah. Oh my god, pengen kita praktik dong. Dan kemampuan yang luar biasa ini tidak lepas dari latihan di bawah asuhan ayahnya, Farshad Shakis, yang juga merupakan seorang komposer musik. Wah, ini dia namanya emang murah, jatuhnya tuh gak jauh dari pohon. Iya kan? Baru James. Keunikan penampilan yang dimiliki terkadang bisa mendapatkan rezeki bawa dance. Anak bernama Baru James itu contohnya. Hanya dengan foto rambutnya. Betul kan? Nah, berkat rambut keriting yang dimilikinya, si Baru ini eksis di Instagram dan menjadi salah satu model yang berjalan di atas catwalk London Fashion Week. Keberhasilan Baru tentunya gak lepas dari peran sang ibu yang selalu merawat rambut keritingnya tersebut. Dan cinta posting di Instagram, waduh pasti banyak yang minta terus tuh. Kita lanjutkan dengan melihat materi kita hari ini. Silahkan baca dan buka buku atau materi yang sudah tersedia. Silahkan dibaca dari halaman 2 sampai dengan halaman 6. Saya beri kesempatan 15 menit. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Kitab suci juga sudah dibaca? Sudah. Sudah, Pak. Baik, mantap. Karena sudah dibaca kitab suci, sekarang saya akan
membagikan tugas atau KPD. Ya. Silakan dikerjakan ya. Nah, setelah diterima LKPD-nya, sekarang saya akan masuk ke dalam kelompok. Saya akan membaca ulang dari depan ini. Perhatikan ya tugasmu di dalam kelompok. Yang kelompok citra diberi tugas seperti yang ada dalam LKPD itu. Juga nanti kelompok unit akan kerjakan sesuai penugasan itu. Saya baca ulang. Yang pertama, tuliskan contoh keunikan jasmani, bakat, sifat yang ada dalam dirimu. Buatlah dalam bentuk tabel. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan apa yang menunjukkan keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan lain. Dan yang ketiga, jelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yang berikut, rumuskan contoh perilaku manusia sebagai citra Allah dalam hidup sehari-hari. Dan yang berikut, terakhir, jelaskan bagaimana pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia menurut Gaudium et Spes artikel 12. Nah, karena sudah ketahui tugasnya dalam kelompok, sekarang saya beri kesempatan untuk dan langsung mengerjakannya sesuai dengan penugasan atau KPD yang sudah ditahu tugasnya mana? Kelompok apa namanya tadi? Kelompok unik. Sudah 15 menit. Sekarang kita akan presentasi. Baik, saya beri kesempatan kepada kelompok unik untuk menyajikan visi. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain silakan perhatikan di depan. Rumuskan contoh perilaku manusia sebagai citra Allah dalam hidup sehari-hari. Bagian A kecil, menerima dan mencintai diri sendiri. B. Menghargai kehidupan setiap orang, entah dia jelek atau cantik, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, kita tetap memandangnya sebagai citra Allah. C. Menolong sesama. D. Mengampuni atau memaafkan orang lain. E. Mengasihi sesama dan hidup sebagai saudara satu sama lain. Jelaskan bagaimanakah pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia menurut Gaudium et Spes Ab 12 tersebut. Menurut Gaudium et Spes Ab 12 tersebut menyatakan Allah menempatkan martabat manusia di atas ciptaan lain. Hanya manusia secitra dengan Allah. Manusia mampu mengenal dan mencintai penciptanya, dan oleh Allah manusia ditetapkan menjadi tuan semua makhluk di dunia ini untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Berikut beberapa hal yang dikatakan Gaudium et Spes tentang martabat manusia. Bagian A kecil, manusia adalah citra Allah yang memiliki akal budi, hati nurani dan kehendak bebas. B. Gereja mengakui bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki nilai dan martabat yang melekat.
C. Gereja mengajarkan bahwa semua kehidupan manusia adalah suci dan harus dilindungi, bahkan jika seseorang telah melakukan kejahatan serius. D. Apapun yang bertentangan dengan kehidupan manusia seperti pembunuhan, genosida, aborsi, eutanasia, atau penghancuran diri secara sengaja merupakan hal yang menghina martabat manusia. Baik, itu aja hasil diskusi kami kelompok unik. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih ya Rob. Ya, terima kasih. Baik, kepada kelompok Citra. Semangat, silakan tampilkan satu orang yang mewakili kelompok. Baik, langsung saja. 1. Tuliskan contoh keunikan jasmani atau fisik, bakat atau kemampuan, sifat atau karakter yang ada dalam dirimu. Buatlah bentuk tabel. Tuliskan contoh keunikan jasmani atau fisik, bakat atau kemampuan, sifat atau karakter yang ada dalam dirimu. A. Jasmani fisik. B. Bakat atau kemampuan. C. Sifat atau karakter. 1. Perbedaan bentuk wajah. 2. Hidung dan mata. 3. Tinggi badan. 1. Kemampuan bernyanyi. 2. Menari dan melukis. 3. Berhitung. 1. Setia. 2. Jujur. 3. Sabar. 4. Mudah marah dan egois. 2. Sebutkan dan jelaskan apa yang menunjukkan keunikan manusia dibanding dengan ciptaan lainnya. Manusia diciptakan serupa atau gambar dengan Allah. Manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. 3. Jelaskan makna manusia sebagai cipta Allah yang unik menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dari kutipan teks kitab suci tersebut menampakkan bahwa manusia adalah cipta Allah. Kita semua serupa dan segambar dengan Allah. Kita mempunyai relasi istimewa dengan Allah sebagai citra Allah. Kita dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa sehingga melalui diri kita Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatan. Sekian itu saja yang menjadi hasil diskusi kami pada siang hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ya Sadari. Baik. Kita telah tadi menyaksikan hasil diskusi kelompok dari kelompok unik dan kelompok Citra. Tentu dari yang sudah kalian ambilkan dari diskusi kelompok itu dan menunjukkan bahwa mulai anak-anak kami memahami apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki pada materi kita hari ini. Sekarang teman-teman, supaya pertemuan kita hari ini tidak terlalu tegang, tidak terlalu membosankan, maka kita bernyanyi dulu, ya. Mau bernyanyi? Mau. Nah, baik, karena senang dan mau bernyanyi, saya minta salah satu dari antara kita ini, siapa yang bersedia? Saya, Pak. Baik, terima kasih Patricia. Silakan pimpin kita dalam lagu. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi, mari kita berdiri. Nyanyi dengan semangat ya. Ya.
dari apa yang sudah dibacakan itu ada beberapa yang menjadi kesimpulan dari yang dipresentasikan tadi. Yang pertama, kita perlu memahami dulu ya, apa itu unik ya. Unik kalau dipahami seperti ini, tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, khusus. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa setiap orang itu unik, artinya setiap orang memiliki kekhususan daripada yang lain, tidak ada yang menyamainya. Jadi si Jerniwati dengan siapa yang tadi, Patricia, dengan Bisma, dengan Medardus, tidak ada yang sama dari apa yang sudah ada dalam diri, apa yang sudah dilakukan. Pasti ada perbedaan. Perbedaan itu positif. Lalu yang kedua, makna manusia sebagai citra Allah yang unik menurut kitab suci yang sudah kita renungkan, yang sudah kita baca tadi dalam kelompok yang belajar mandiri, ialah manusia diciptakan menurut gambar Allah yang lain daripada yang lain, manusia istimewa, supaya dalam diri setiap orang memperlihatkan gambaran tentangnya. Gambaran siapa adalah Tuhan sendiri. Yang ketiga, contoh perilaku manusia sebagai surah Allah dalam hidup sehari-hari antara lain menerima dan mencintai diri sendiri, menghargai sesama, menolong sesama, mengampuni dan memaafkan orang lain. Itulah beberapa yang sudah kita sampaikan tadi, poin-poin penting bagi dan masih bermanfaat. Nah, karena sudah melihat bersama poin penting dari apa yang sudah kita tampilkan tadi, sekarang saya beri kesempatan kalau ada yang masih kurang dipahami, ya, ini sekarang per pribadi ada yang tidak dipahami, silakan ditanya. Saya beri kesempatan. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya akan menyampaikan refleksi untuk dijawab. Silakan dijawab nanti. Saya bagikan silakan dijawab pertanyaannya. Baik, di situ ada pertanyaan refleksi dari pertemuan kita hari ini, yaitu apakah sudah paham tentang materi kita hari ini? Lalu tuliskan apa hal yang menarik buat kamu dari proses pembelajaran kita hari ini. Silakan tulis saja apa kata-kata hatimu sendiri. Dan nanti saya kumpulkan kembali.
kita sekarang menutup pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu untuk kita dalam doa. Saya doa. Baik, silakan. Pertemuan hari kita seperti doa. Kemudian Bapak dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan segala abad. Amin. Nah, baik, karena sudah selesai kita belajar materi hari ini dengan judul Aku Putra Allah yang Unik. Jangan lupa bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan juga belajar tentang kemampuan dan keberhasilan. Itu pertemuan kita pada minggu depan, pertemuan berikutnya, dan saya berharap kalau selesai dari sini, belajar di rumah, dan juga ingat-ingat apa yang menjadi pembelajaran kita. Demikian dan salam untuk kita semua.